Kamu kerja di tambang ya? Pasti gajinya gede nih. Agar pertemanan tidak terputus, boleh dong pinjam 100. Waduh, parah nih. Siapa nih yang pernah ngalamin hal yang tadi? Tentunya teman kamu wajib nonton video ini biar mereka paham kalau misal kerja di tambang tidak hanya gajinya yang gede, tapi perlu dipahami banyak hal lainnya, yaitu terkait karakteristik industri pertambangan. Karakteristik industri pertambangan yang pertama adalah modal yang besar. Seperti yang kita tahu bersama bahwasannya teknologi tingkat tinggi, kemudian peralatan yang canggih digunakan untuk efisiensi dan juga keamanan pekerja di tambang. Dan penggunaan teknologi serta peralatan canggih tersebut membutuhkan modal yang besar. Misalnya saja dalam penggunaan alat muat eskavator merek Komatsu PC1250 harganya mencapai 2,14 miliar. Kemudian ada Kobelco SK200 harganya mencapai 2 miliar. Kemudian ada Caterpillar 321D harganya mencapai 2,15 miliar. Kemudian kita berpindah di alat angkut dump truck. Ada Komatsu HD465-7 harganya mencapai 2,7 miliar dan ada Caterpillar 77D harganya mencapai 8,8 miliar. Wow, harga yang sangat fantastis bukan? Kemudian kita lanjut ke karakteristik yang berikutnya, yaitu risiko dan teknologi yang tinggi. Seperti yang kita tahu bersama bahwasannya risiko bekerja di pertambangan sangatlah tinggi. Oleh karena itu, aturan yang dibuat oleh perusahaan sangatlah ketat. Sehingga ketika para pekerja melanggar peraturan tersebut, maka risiko yang terbesar yang harus mereka hadapi adalah kematian. Teknologi yang digunakan juga sangat tinggi demi tersapainya efisiensi dan juga keamanan pekerja. Karakteristik berikutnya adalah lokasi tertentu. Lokasi pertambangan sangat bergantung pada lokasi komoditas tambangnya, yang mana mungkin saja letaknya jauh dari perkotaan, jauh dari pemukiman, di tengah hutan, bahkan tidak ada sinyal sama sekali. Karakteristik berikutnya adalah komoditas yang tidak terbarukan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya komoditas tambang berupa mineral dan batu bara masuk ke dalam sumber daya tidak terbarukan. Sumber daya tidak terbarukan itu sendiri merupakan sumber daya yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk bisa terbentuk kembali. Seperti halnya contoh adalah batu bara yang mana memerlukan waktu 100 hingga 400 tahun untuk terbentuk kembali menjadi batu bara dari lignit hingga antrasit. Berikutnya adalah mengubah bentang alam. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kegiatan tambang terbuka mungkin saja mengubah bentang alam. Misalnya gunung menjadi lembah, kemudian dataran menjadi cekungan. Karakteristik industri pertambangan yang terakhir adalah multidisiplin ilmu. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang sangat kompleks, dimulai dari prospeksi hingga pasca tambang, yang mana di setiap kegiatannya diperlukan orang-orang yang ahli di bidangnya. Oleh karena itu, tidak hanya orang-orang yang belajar di pertambangan saja yang bisa bekerja di industri pertambangan, tetapi banyak disiplin ilmu yang bisa bekerja di pertambangan. Misalnya saja teknik geologi, teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, kesehatan, akuntansi, manajemen, dan masih banyak lagi disiplin ilmu lainnya yang bisa bekerja di industri pertambangan tergantung dengan sesuai kebutuhan dari perusahaan tambang itu sendiri. High risk, high return. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi juga yang kita dapatkan. Jadi, tertarik untuk bekerja di industri pertambangan?